Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan pertama ada Mbak Lutfiah Ismah NIM 41180858, kemudian ada Mbak Risma Karimah NIM 41180066, dan saya sendiri Widayah NIM 41180085. Dalam video ini kami akan menyampaikan materi tentang metodologi fatwa dan produk fatwa DSN. Materi pertama tentang pengertian fatwa DSN. Kata fatwa dalam bahasa Arab biasanya disebut dengan al-futya atau al-fatwa yang bermakna jawaban terhadap persoalan-persoalan hukum. Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan Zama' Syarin dalam Al-Kasyaf dari kata atau al-fata atau pemuda dalam usianya, dan sebagai kata kiasan atau isti'arah. Sedangkan pengertian fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagaimana jawaban dari suatu pertanyaan, baik perseorangan maupun kolektif. Sedangkan DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada di bawah MUI. Tugas DSN adalah menjalankan tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah ataupun yang lainnya. Jadi, fatwa DSN adalah keputusan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah. Selanjutnya yaitu tentang syarat fatwa. Yang pertama, mufti harus orang yang hukum dengan yakin, atusahan yang rajin atau kuat, jika tidak ia harus diam. Kemudian pertanyaan harus digambarkan secara jelas dan sempurna, artinya mudah difahami oleh seorang mufti. Jika mufti tersebut kurang paham, maka ia wajib bertanya kepada mustaftid atau orang yang meminta fatwa, supaya tidak salah dalam menentukan hukum. Kemudian seorang mufti harus bersikap tenang, artinya tidak boleh memutuskan hukum ketika lagi marah, gelisah, atau selainnya. Jika dalam keadaan seperti ini, takutnya ia menentukan hukum mengikuti hawa nafsu, bukan berdasarkan dalil-dalil syar'i. Kedudukan fatwa. Kedudukan hukum fatwa DSN MUI di Indonesia memiliki otoritas dan peran penting dalam proses perencanaan dan pembuatan undang-undang positif yang bersifat mengikat sebagai landasan hukum yang mengikat bagi perkembangan ekonomi Islam. Mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga harus dipatuhi oleh pelaku ekonomi syariah. Kekuatan hukum ini didasarkan pada beberapa ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung disebut dengan jelas dalam peraturan bahwa fatwa menjadi prinsip syariah yang harus dipatuhi. Apabila tidak dipatuhi, pelaku ekonomi syariah akan dikena sanksi administrasi. Secara tidak langsung disebutkannya peran Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang harus berada di lembaga perbankan syariah. Dalam melaksanakan perannya sebagai pengawas syariah, DPS harus berpedoman pada fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh DSN MUI. Selanjutnya yaitu kaidah fatwa dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 43 yang berbunyi, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka.
Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an minta fatwa kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu dia mengatakan, sungguhnya ibuku meninggal dunia padahal beliau mempunyai kewajiban nadar yang belum ditunaikannya. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, tunaikan nadar itu atas nama ibumu. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Selanjutnya yaitu metodologi fatwa Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia mengikuti alur jumhur atau mayoritas ulama dalam setiap prosesnya, mulai dari sumber hukum yang disepakati yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, hingga sumber hukum yang diperdebatkan oleh para ulama klasik, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad, seperti istihsan, istishab, Sad al-Dariyah, dan lain sebagainya. Jika terdapat perbedaan pendapat, MUI mengambil jalan tarjih atau menguatkan salah satu pendapat. Kemudian produk fatwa, diantaranya akad wakalah bi al-istismar, pasar modal, obligasi, dan asuransi dan reasuransi berdasarkan syariah. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.